Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena sangat banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai dengan malam hari ini. Yang pertama tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala, malam hari ini kita bisa menunaikan salat maghrib yang alhamdulillah bisa kita laksanakan dengan berjamaah. Dan semoga ibadah salat maghrib ini menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan satu minggu yang telah lalu, hari Senin kemarin, kita telah membahas tentang akad kerjasama dengan objek tanah. Jadi akad kerjasama bagi hasil yang objeknya itu adalah tanah. Kemarin kita sampaikan ada tiga macam akad kerjasama bagi hasil. Ada musaqah, ada muzara'ah, dan ada mukhabarah. Mukhabarah dan muzara'ah ini hampir sama. Bedanya musaqah dan muzara'ah serta mukhabarah ini, kalau musaqah itu akad kerjasama pada objek bidang tanah, di mana seorang pemilik tanah menyerahkan tanah yang sudah ada tanamannya untuk kemudian dirawat, untuk diairi dengan perjanjian bagi hasil atau hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Jadi kalau musaqah itu objek tanahnya adalah tanah yang sudah ada tanamannya, itu musaqah. Terambil dari kalimat saqaya, mengairi. Jadi karena memang kebun itu butuh pengairan, dan dulu di Jazirah Arab pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti di Khaybar itu ada tanaman-tanaman perkebunan yang memang harus dirawat dan diairi.
Kalau tidak diairi maka tidak akan, ya, pohon tersebut tidak akan mengeluarkan buah. Sehingga musaqah ini, ya, musaqah ini kerjasama bagi hasil antara seorang pemilik lahan yang sudah ada tanamannya untuk digarap oleh seseorang, digarap, dirawat, diairi dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Itu musaqah. Sedangkan muzara'ah atau mukhabarah itu hampir sama, perbedaannya hanya kalau muzara'ah itu bibitnya, ya, bibitnya dari yang punya tanah, mukhabarah itu dari yang menggarap. Kalau muzara'ah atau mukhabarah itu kerjasama bagi hasil, di mana dua orang, salah satu di antara keduanya memiliki sebidah tanah, tanahnya tanah kosong, untuk kemudian diserahkan kepada seseorang supaya tanah itu dirawat, ditanami, dan hasil dari tanaman itu dibagi sesuai dengan kesepakatan. Ini kalau muzarah dan mukhabarah. Jadi perbedaannya itu pada objek tanahnya. Kalau objek tanah itu adalah tanah yang kosong, tidak ada tanamannya, seperti barangkali kalau di tempat kita ini seperti area persawahan, yang memang area persawahan itu kosong, tidak ada tanamannya, maka akad yang paling pas itu adalah kalau tidak muzara'ah ya mukhabarah, itu akad yang paling pas. Sedangkan kalau tanahnya itu sudah ada tanamannya, misalnya di daerah perkebunan ada kebun kopi, ada kebun pete, ada kebun jengkol, barangkali ada kebun cengkeh misalnya, yang memang harus dirawat, kadang harus dipupuk, kemudian harus dirawat, ya. Nah, kalau objeknya itu adalah tanah yang memang sudah ada tanamannya, maka akadnya adalah akad musaqah. Pembagian hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Prinsipnya adalah ta'awun, saling tolong menolong, saling membantu, dan tidak ada yang dirugikan. Itu musaqah, ya, dan mukhabarah, muzara'ah. Kemarin kita sampaikan untuk musaqah ini para imam mazhab ada dua perbedaan. Jumhur ulama mengatakan musaqah ini boleh pada semua tanaman. Kalau Imam Syafi'i itu mengatakan musaqah itu boleh hanya pada tanaman kurma dan anggur, selain itu tidak boleh. Adapun muzara'ah, Imam Syafi'i tidak membolehkan, tapi jumhur ulama membolehkan. Kenapa? Itu aslah, lebih maslahat. Kenapa lebih maslahat? Karena barangkali ada seseorang yang punya lahan, punya tanah, tapi tidak punya kemampuan untuk menggarapnya. Jadi kenapa itu jumhur ulama mengatakan boleh? Itu yang aslah, paling maslahat. Kenapa? Karena ada kalanya ada seseorang yang punya lahan, ya, punya lahan, bahkan lahannya luas, tapi tidak punya kemampuan untuk menggarapnya. Di sisi lain ada seseorang yang punya kepandaian, punya kemampuan, punya skill, punya kecakapan untuk menggarap tanah, sementara dia tidak punya tanah yang digarap. Jadi di satu sisi itu ada yang punya tanah, ya, punya lahan, tapi tidak mampu menggarapnya. Di sisi lain ada orang yang punya kemampuan, punya kecakapan, punya keahlian untuk menggarap tanah, bertani misalnya. Dia punya kemampuan tapi tidak punya lahan yang bisa ditanami. Maka muzara'ah, mukhabarah itu menjadi solusi, sehingga ketika keduanya baik, yang punya tanah tidak mampu menggarap dan yang punya skill untuk menggarap tanah tapi tidak punya kemampuan, tidak punya lahan yang digarap, maka itu bisa dilakukan akad
muzara'ah atau mukhabarah. Demikian juga musaqah, karena barangkali ada seseorang yang punya tanah yang luas atau bukan kebun ya, bahkan kebun yang luas tapi tidak punya kemampuan untuk menggarapnya. Artinya musaqah, kemudian muzara'ah dan mukhabarah ini sebuah solusi. Sekalipun jalan terbaiknya adalah tidak itu. Jalan terbaiknya adalah yang punya tanah memberikan tanah itu pada yang menggarap. Wis kono garapan hasilnya PN. Nah itu yang paling utama. Tapi ya sapa sing gelem itu masalahnya kan. Karena masing-masing orang punya kebutuhan. Orang yang tanah luas ya, dia tidak mau menggarap, berandai-andai, andai saja tanah yang tidak saya garap itu mengeluarkan hasil. Jadi kalau Imam Syafi'i itu mengatakan yang paling utama itu adalah seseorang menyerahkan sebidang tanah untuk kemudian digarap dan hasilnya PNKB, itu yang paling utama. Baik, yang berikutnya, kalau kemarin adalah akad-akad terkait kerjasama yang objeknya itu adalah lahan atau tanah. Sekarang yang berikutnya adalah al-maddatu rabi'ah, materi yang keempat adalah fil ijarah ya, yaitu ijarah. Ijarah ini bahasa yang sudah baku ya dalam kitab-kitab fikih, itu adalah akad sewa menyewa. Akad sewa menyewa. Dan sewa menyewa ini turunannya sekarang sudah banyak ya. Ada ijarah multi jasa kalau dalam lembaga keuangan syariah. Ada ijarah muntahiyah bitamlik ya, yang lebih keren dengan sebutan IMBT. IMBT, ijarah, M-nya muntahiyah, B-nya bi, T-nya tamlik. Sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan barang itu bagi orang yang menyewa. Ini beda dengan leasing. Bedanya dalam praktek akad yang dilakukan. Sebagaimana akad perbankan syariah dan bank konvensional kelihatannya sama, tetapi akadnya berbeda, konsekuensi hukumnya juga berbeda. Demikian juga yang dinamakan ijarah muntah bitamlik. Awalnya sewa menyewa, tetapi ya itu berbeda dengan leasing. Leasing itu munculnya dari mana? Kalau tidak salah, leasing itu munculnya dari Perancis ya, sekitar tahun 1800 sekian. Ya, itu menjembatani seseorang punya keinginan untuk memiliki barang, tetapi satu praktek dengan dua akad. Akad sewa sekaligus membeli. Nah, ini dalam tinjauan syar'i itu tidak bisa. Sewa ya sewa, beli ya beli. Tidak mungkin satu objek barang dengan dua akad. Nah, itu bedanya dengan muntahiyah bitamlik. Kalau ijarah muntahiyah bitamlik, ijarah yang berakhir dengan dengan kepemilikan, itu berbeda. Bedanya apa? Akad awalnya adalah ijarah, sewa menyewa. Tetapi ya pemilik barang boleh menjanjikan kalau nanti Anda memang bagus, nanti tidak ada kendala, nanti pada tahun keempat ya, sewanya misalnya 5 tahun, tahun keempat nanti saya akan ada akad baru dengan panjenengan. Nah, ya, akadnya apa? Nanti mbuh tak wehke, mbuh dengan jual beli yang murah. Nah, itu namanya muntahiyah bitamlik, sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan, dan itu boleh. Di fatwa MUI terkait dengan ijarah muntahiyah bitamlik itu sudah difatwakan dan diplenokan. Artinya banyak akad-akad syar'i yang kita masih blank, barangkali belum tahu. Baik, sekarang al-ijarah ya, sewa menyewa. Ta'rifnya, pengertiannya, ijarah itu adalah al-ijaratu hiya aqdun lazimun
ala manfaatin maddatun ma'lumatun bisamanin ma'lumin. Ijarah itu adalah aqdun lazimun, akad yang mengikat. Akad yang mengikat artinya kalau sudah ada akad, maka akad itu akan mengikat dan akan mengikat. Ala manfaatin, atas sebuah kemanfaatan, akad yang mengikat untuk mengambil sebuah manfaat, begitu. Bukan mengambil barangnya, mengambil manfaatnya, barangnya tetap. Akad yang mengikat untuk mengambil manfaat suatu barang, ya. Maddatun ma'lumatun, pada tempo waktu yang ditentukan, diketahui. Saya ingin mengambil manfaat dari apa? Dari mobil Anda. Saya ingin mengambil manfaat dari mobil Anda. Berapa lama? Tidak lama, hanya 4 tahun misalnya. Ketentuannya jelas. Saya ingin memanfaatkan mobil Anda dalam waktu berapa? 4 tahun. Bisamanin maklumin, dengan harga yang diketahui. Dengan harga yang diketahui. Saya akan memanfaatkan mobil Anda. Berapa lama? 4 tahun. Tapi mobil ini sering dipakai, ya tidak apa-apa. Saya akan mengambil manfaat. Nah, terus gimana? Ya, saya akan membayar. Bagaimana ini pembayarannya? Bulanan. Sebulan berapa? Sewa mobil sebulan, pinten sebulan? Tidak tahu saya. Ya, sewanya 1 bulan berapa? 700.000 misalnya, atau 900.000 atau 1 juta. Saya ingin mengambil manfaat dari mobil Anda selama 4 tahun. Selama 4 tahun, setiap bulannya saya akan membayar dengan 950.000. Itulah ijarah. Dalam bahasa kita familiar dengan istilah sewa menyewa. Dan akad ini mengikat selama 4 tahun itu juga, maka kendaraan itu ya dipakai oleh penyewa, dan yang punya barang tidak boleh menggunakan barang itu karena sudah disewa. Pemilik barang tidak boleh menggunakan barang atau mobil itu karena sudah disewa, kecuali atas izin yang menyewanya dalam tempo waktu selama 4 tahun. Akad ini mengikat, tidak boleh diciderai. Itulah ijarah. Jadi ijarah ini beliau di Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah dalam kitab Minhajul Muslim ini belum mengatakan seperti itu. Ijarah itu adalah akad yang mengikat untuk mengambil manfaat suatu barang dalam tempo waktu tertentu dan dengan harga yang tertentu pula. Itu sewa menyewa atau ijarah. Kemudian yang kedua, hukmuha, hukumnya. Jamaah rahimakumullah, al-ijaratu jaizatun, kata beliau. Pengarang kitab ini mengatakan ijarah ini hukumnya adalah jaizatun, ya, matur nuwun. Ijarah ini hukumnya adalah jaizah, jaiz, boleh. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala. Misalnya yang pertama, surat Al-Kahfi ayat yang ke-77, ayat yang familiar di telinga kita. Saya yakin ibu bapak sering membaca surat Kahfi pada setiap malam Jumat atau siang hari Jumat. Harus kita paksa membaca. Tidak lama itu, paling-paling 20 menit itu selesai, ya. Agak cepat seperempat jam itu selesai. Agak cepat masih jelas itu seperempat jam. 20 menit itu sudah bacaan santai, itu surat Kahfi, ya. Karena memang sunnahnya dibaca pada setiap hari Jumat, baik malamnya atau siangnya.
Kata Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 77 ini, Allah mengatakan lau syi'ta lattakhadhta alaihi ajra. Lau syi'ta, jika engkau mau, lattakhadhta, engkau bisa menjadikan alai atasnya ajra, mengambil upah. Ibu bapak, ayat ini berbicara tentang kisah antara Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Ketika keduanya bertemu ya di sebuah tempat, akhirnya melakukan perjalanan agak jauh. Nabi Musa ingin belajar kepada Khidir, tapi Khidir mengatakan, kamu boleh membersamai saya dengan syarat ojo kakean takon, kan gitu. Kamu jangan menanyakan apa yang aku lakukan hingga aku menjelaskannya kepada kamu. Ojo kesusu gitu. Enteni sik nek tak jelaske itu baru kamu bisa. Tapi tidak semua orang bisa begitu. Kita tuh kan sering kalau kita rapat, kan kita sering ada orang-orang yang hurung diterang gitu wis takon sik itu. Mungkin karena saking semangatnya, tapi itu temperamen atau itu memang karakter seseorang. Jadi sering tergesa-gesa ya. Padahal kalau kita itu membiasakan meneng sik engko lah ayo kita tahu, itu nyaman sebenarnya. Orang baru ngomong orang ngono kuwi ning kok kosik urung tak jelaske. Nah, Nabi Khidir begitu ketika Nabi Musa ingin menyertai ya. Kata Nabi Khidir, kamu boleh menyertai saya dengan catatan kamu jangan bertanya apa yang aku lakukan hingga aku yang menjelaskan. Ada 3 kejadian kan yang diabadikan dalam Al-Quran itu. Yang pertama, Nabi Khidir mendapati sebuah kapal. Tiba-tiba kapal itu dibolongi hingga kapalnya tenggelam. Nabi Musa pun kan ya melihat itu kan penasaran, tidak sabar. Saya yakin kalau jenengan ya begitu, tidak kemudian anteni ya engko Nabi Khidir menipi ya ndak. Kita barangkali lu kok dibolongi toh? Ya, Khidir mengatakan, "Lah kan sudah janji toh, jangan tanya hingga aku yang menjelaskan." Nabi Musa, oh ya gitu, baik. Kemudian meneruskan lagi. Kemudian bertemu dengan seorang anak kecil, gulam sedang berjalan-jalan. Lalu anak kecil itu dibunuh. Dalam satu riwayat Nabi Khidir mengambil sebongkah batu, kemudian batu itu dipukulkan ke kepalanya. Anak kecil itu langsung kemudian mati. Melihat itu Nabi Musa ya tidak sabar ya. Tantangan gitu barangkali ya. Nabi Musa bertanya, "Loh kenapa kamu bunuh?" Nabi Khidir mengatakan, "Bukankah telah aku katakan jangan kamu tanya apa yang aku lakukan?" Nabi Musa, "Ya baiklah." Lali mungkin ya kalau kita semua ya. Kemudian perjalanan lagi sampai mendapati sebuah kampung, dan kampung itu orangnya judes ya. Sehingga ketika ingin bertamu itu, kampung itu bakhil. Mbok padang putih pun tidak keluar sama sekali. Minta suguhan tidak disuguhi. Ya, orangnya bakhil. Tetapi begitu melihat ada sebuah rumah yang hampir roboh, malah dibenekke, kan aneh. Wonge medit bakhil mboso ono omah rek ambruk kok di dandani. Maka Nabi Musa bertanya, lau syi'ta lattakhadta alai ajra. Pertanyaannya protes ini, wahai Khidir, kalau kamu mau, kamu bisa membetulkan rumah ini, kamu minta apa? Upahnya. Ujrah, ijarah. Kalau kamu mau, kamu bisa mengambil upah, bayaran atas jasa membangun kembali, mendirikan kembali rumah yang hampir roboh. Ayat ini mengisyaratkan apa? Ijarah itu objeknya bisa jadi barang, bisa jadi jasa. Bisa jadi objeknya barang, bisa jadi objeknya adalah jasa. Karena kaidahnya itu ya tadi kita sampaikan, akad yang mengikat untuk mengambil kemanfaatan
pada suatu barang ya atau yang lain pada tempo waktu yang ditentukan dengan bayaran harga yang ditentukan. Maka kalau dalam surat Kahfi ini objeknya adalah apa? Jasa. Nabi Musa seakan-akan protes, wong do medit-medit seperti itu mau nengki wae niki pun ditegaki njaluk upah mawon kan itu. Baru kemudian Nabi Khidir mengatakan, setelah ini kamu tidak boleh menyertaiku lagi karena sudah 3 kali takon meneng wae kok terus takon-takon. Dijelaskan satu persatu. Adapun kapal yang lubang itu karena apa? Di sana ada apa? Di sana ada rampok. Kalau kemudian tidak dihanyutkan, maka kapal ini akan dirampas. Anak kecil itu kalau kemudian dibiarkan, dia akan jadi anak durhaka. Kasihan orang tuanya. Semoga saja Allah ya ngelironi akan lahir dengan anak yang soleh. Cah iki nek dineng kita tekan gede bejujak. Tahu bejujak? Bejujak itu nakal, pateni ae itu. Kita tidak boleh begitu. Ada anak bedu ini pateni ae. Kisuk mas saiki wong tuane tidak boleh. Itu syariatnya Nabi Khidir. Ya. Kemudian ketika rumah itu apa? Kata beliau, di bawah rumah ini ada harta yang tersimpan. Wa kana abuhuma sholiha. Padahal orang tua kedua anaknya, orang tua anak yatim ini adalah orang yang soleh. Allah ingin menjaga supaya rumah ini tetap berdiri sehingga harta yang tersimpan di bawahnya terselamatkan. Wa kana abuhuma sholiha. Para ahli tafsir mengatakan itulah salah satu di antara bentuk penjagaan bagi orang-orang yang menjaga Allah. Siapa yang menjaga Allah, Allah akan menjaganya. Apa yang dijaga untuk Allah? Menjaga Allah artinya apa? Menjaga syariatnya. Siapa yang menjaga Allah, Allah akan menjaganya. Apa yang dijaga? Bisa jadi Allah menjaga imannya, bisa jadi Allah menjaga jiwanya, bisa jadi Allah menjaga keturunannya. Maka jangan salah jika ada semacam guyonan, wah kayak dadi wong apik, uyo pancen gennya itu gen baik. Bahasa mungkin dalam bahasa biologi itu gen, tetapi itu bagian dari apa? Orang yang soleh Allah akan menjaganya. Orang yang menjaga Allah, Allah akan menjaganya. Di antaranya adalah Allah akan menjaga anak keturunannya. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa antara anak itu yang soleh bukan bapaknya, tetapi mbahnya yang ketujuh. Kalau ketujuh berarti napa niku? Napa kali ketujuh itu? Anak, cucu, buyut, canggah, wareng, utek-utek siwur, udek-udek siwur. Nah, setelah itu saya tidak tahu itu. Itu. Jadi itulah ya. Jadi kadang-kadang kita begini mendengar, wah itu orangnya baik ya. Oh iya, memper kayak iki soalnya pancen biyen mbahne kuwi kiai. Mbahnya dia itu orang pejuang, mbahnya dia mubalek. Itu tidak salah. Mungkin dalam bahasa kita yang mungkin kurang respect dengan bahasa agama akan mengatakan pancen ken duwe gen, bukan gen, tetapi berlaku kaidah ya, ihfadzillah yahfadzka, jagalah Allah maka Allah akan menjaga kalian. Baik, ini surat Kahfi. Kemudian yang kedua, firman Allah Ta'ala ya dalam surat Qasas ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27, ini ayat lanjutan, yaitu firman Allah Ta'ala, inna khaira man istajartal qawiyul aminu. Qasas 26. Wa qawlihi, dan firman Allah Ta'ala, ala anta juroni thamaniya hijajin. Surat Qasas ayat yang ke-26 ini Allah katakan, inna khaira man istajarta, sesungguhnya orang yang paling layak
untuk engkau jadikan pekerja, untuk kita sewa tenaganya, begitu. Kalimat inna khaira manistajarta ijarah, sesungguhnya orang yang paling tepat untuk kita sewa jasanya, kita jadikan sebagai pekerja. Kalau dalam Quran edisi Kementerian Agama dimaknai orang yang paling layak untuk kita jadikan pekerja. Pekerja itu maksudnya adalah yang layak dijadikan atau disewa jasanya, tenaganya. Siapa? Qawiyu, seorang yang kuat, aminu, dan yang terpercaya. Orang yang paling tepat kita jadikan pekerja itu adalah orang yang kuat dan orang yang terpercaya. Dan seorang mukmin harus punya sifat ini, kuat. Minimal kuat fisiknya, akan lebih bagus juga kuat ilmunya, akan lebih bermanfaat juga kuat hartanya, akan sempurna juga kuat imannya. Itu lebih bagus. Sebab kata Allah, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang yang kuat itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah. Sekalipun kedua-duanya itu ada kebaikannya, tetapi yang kuat itu jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan dalam ayat ini, inna khaira manistajartal qawiyyul amin, sesungguhnya orang yang paling layak untuk kita jadikan sebagai pekerja, kita sewa tenaganya adalah qawiyyul amin, orang yang kuat dan orang yang amanah, bisa dipercaya. Ucapan ini Allah Ta'ala mengabadikan, firman Allah ini Allah mengabadikan ucapan dua orang putri Nabi Syu'aib alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam melarikan diri dari Mesir pasca melerai dua orang yang bertengkar, kemudian dilari tidak mau, kemudian dipukul, kemudian mati. Maka Nabi Musa mendengar kabar bahwa Fir'aun mencari-cari Nabi Musa alaihissalam untuk kemudian dibunuh. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam melarikan diri dari Mesir sampai ke suku Madian. Satu riwayat Madian itu ada di Palestina. Saya tidak bayangkan Melayu sekom Mesir tekan Palestina, itu kan jauh. Nek mentok Melayu dari Parakan sampai Ngadirjo kan juga sudah ngos-ngosan itu. Ini dari Mesir sampai Palestina. Kemudian sampai di situ ketika Nabi Musa alaihissalam, kalau di surat Qasas disebutkan, ketika Nabi Musa berteduh di bawah sebuah pohon, ia melihat ada dua orang wanita yang sedang menunggu sesuatu dengan beberapa hewan ternaknya. Kemudian Nabi Musa bertanya, ada apa dengan anda berdua? Keduanya mengatakan, kami punya orang tua yang sudah tidak mampu menggembalakan ternak kami, sementara kami tidak bisa untuk memberikan air minum ternak kami kecuali setelah kaum para laki-laki itu pergi. Jadi di situ ada sumber air, banyak peternak yang meminumkan hewan ternaknya di sumber air itu. Dan sumber air itu kalau ditafsir disebutkan sumber air itu ada pada sebuah lubang tanah. Kemudian kalau peternak itu ingin meminumkan air ternaknya, itu harus membuka. Jadi sumber air itu ditutup dengan sebuah batu dan batunya besar, harus diangkat oleh 8 orang laki-laki. Maka semua peternak itu ketika akan meminumkan ke situ, membuka batu itu, kemudian meminumkan ternaknya. Kemudian ketika meminumkan ternaknya selesai, maka batu itu akan ditutup kembali. Dan dua wanita ini tidak mungkin. Wong digotong wong lanang pitu, ini hanya ada 2 orang perempuan.
Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam membawa ternak-ternak itu untuk kemudian diminumkan. Kedua putra Nabi Syu'aib, dua perempuan ini melihat dengan mata kepalanya Nabi Musa mengangkat batu itu seorang diri. Coba niku, diangkat wong pitu, wong wolu biasanya diangkat sendiri. Maka jangan heran ketika di Mesir dua orang berselisih, jotos pisan mati. Satu riwayat dengan tangan kirinya saja kuburan, apalagi tangan kanannya gitu. Biasanya kan orang guru kan begini, rumah sakit kuburan. Nah, ini sudah rumah sakitnya. Nah, ini apanya itu? Malah saya baca dalam tafsir itu mukulnya dengan tangan kiri dan hanya pakai satu jari, tunjuk tek mati. Maka ketika dua orang putra Syu'aib itu melihat Nabi Musa membuka batu penutup mata air itu yang biasanya diangkat oleh 8 orang, junjung dewi geser, kemudian diminumkan, kemudian apa? Kemudian ditutup kembali. Kemudian ternak itu diserahkan ke dua wanita tadi, suruh dibawa pulang. Nabi Musa tetap duduk di bawah pohon. Dua wanita ini heran, wih ini wong lanang rosane begitu kan, kok kuwate ndak karu-karuan. Batu yang mestinya diangkat 8 orang tapi diangkat sendiri. Maka kemudian diceritakan, ya, dua wanita ini menceritakan kepada bapaknya. Kemudian perihal tentang itu, ya, diceritakan kepada bapaknya, lalu bapaknya mengundang Nabi Musa yang masih di bawah pohon itu di hari berikutnya. Ada kisah menarik. Di hari berikutnya ketika wanita ini, ya, menemui Nabi Musa dengan menutupi mukanya dengan kain karena malu, ya, menjaga kehormatannya, untuk diundang ke rumahnya Nabi Syu'aib alaihissalam. Maka wanita ini pun kemudian berjalan di depan, Nabi Musa berjalan di belakangnya. Wah, memang dijai. Ketika keduanya berjalan, ternyata angin bertiup sangat kencang. Karena angin itu sangat kencang, maka kemudian tubuh wanita itu nampak lekukan-lekukannya sehingga kainnya nempel. Nabi Musa ada di belakangnya. Maka Nabi Musa mengatakan, berhenti. Aku di depan, kamu di belakang. Nabi Musa tidak mau melihat pemandangan seperti itu, sekalipun masih pandangan pertama. Gitu. Kadang orang kan mengatakan pandang pertama ora popo dosa, ojo kedep sik gitu. Nabi Musa melihat itu, dah kamu berhenti, kamu di belakang, saya di depan. Kenapa? Saya malu. Akhirnya Nabi Musa di depan. Nabi Musa mengatakan, kalau nanti jalan belok ke kanan, kamu katakan ke kanan, kamu di belakang. Saya tidak akan melihat, ya, pakaianmu yang terkena angin hingga ngecap lekuk tubuhmu. Saya akan berjalan di depan, kamu di belakang. Nanti kalau jalannya belok ke kanan, kamu bilang saja ke kanan, ke kiri. Saya pokoknya di depan. Ketika kemudian Nabi Musa sudah sampai di rumahnya, itulah wanita ini mengatakan pada bapaknya dengan mengatakan, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Orang yang paling layak untuk kita sewa tenaganya adalah sing roso tur kena dipercaya. Itu bukti ada pada diri Nabi Musa alaihissalam. Keperkasaannya junjung waktu sing kudune diangkat orang 8. Aminnya adalah melaku nangburin, tidak menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Tidak kemudian mengatakan angin terus sing seru, angin terus nangburin, enggak. Nabi Musa ambil jalan di depan, wanitanya di belakang. Ini Al-Qasas ayat 26. Kemudian di ayat yang ke-27 Allah mengatakan, ala anta juroni thamaniya hijajin. Ini mengabadikan perkataan bapaknya dua wanita tadi, yaitu Nabi Syu'aib alaihissalam. Ketika anaknya mengatakan, sesungguhnya yang paling layak untuk kita jadikan sebagai pekerja, kita sewa tenaganya, itu adalah seseorang yang memang kuat dan dia bisa dipercaya, amanah. Dia tidak akan menggunakan kesempatan dalam kesempitan, sudah terbukti. Maka kemudian Nabi Syu'aib mengatakan, ya, kamu
bisa bekerja kepadaku dan aku akan menikahkan anakku kepadamu, akan aku nikahkan kamu dengan anakku, ala anta juroni, dengan syarat kamu menjadi pekerjaku, aku sewa tenagamu, bayarannya adalah anakku, gitu. Bayarannya adalah anakku, jadi mahar anakku, ala thamaniyah hijajin, yang lamanya adalah 8 haji, 8 tahun. Dulu orang sering menghitung tahun itu dengan 1 haji. Kalau 1 haji berarti 1 tahun, 1 haji 2 haji. Jadi maharnya bekerja 8 tahun, diberi upah makanan dan boleh bertempat tinggal, plus yaitu menikahi anaknya Nabi Syu'aib dengan bekerja selama 8 tahun. Dalam beberapa riwayat ya, Nabi Musa menjawab, kalau 8 tahun saya oke, tapi kalau 10 tahun saya tidak bisa menjanjikan. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Jadi 8 tahunnya deal, terjadi sewa menyewa antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Syu'aib alaihissalam. Menyewa apa? Tenaga, jasa tenaganya untuk ya menggembala domba-dombanya selama 8 tahun. Bayarannya adalah makanan, tempat tinggal di rumahnya Nabi Syu'aib, dan nanti ia akan dinikahkan dengan salah satu di antara kedua putrinya. Ini ijarah. Baik ibu bapak, kita lanjutkan. 3 ayat itu adalah dasar atau dalil-dalil tentang dibolehkannya praktek atau akad ijarah, yaitu sewa menyewa. Bisa jadi sewa menyewa itu objeknya adalah barang, tapi bisa jadi objeknya adalah jasa. Seperti Nabi Musa alaihissalam ketika beliau memberikan minuman kepada ternak-ternaknya Nabi Syu'aib alaihissalam. Kemudian wa qaulir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dasar yang kedua adalah dasar dari hadis, yaitu qauli Rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan qalallahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Berarti ini hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, salasatun anna khosmahum yaumal qiyamati, khosamahum yaumal qiyamati. Ada 3 golongan, yang 3 golongan ini kata Allah, anna khosamahum, aku akan menjadi musuh mereka yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat. Ada 3 golongan, yang 3 golongan ini akan menjadi musuhku kelak di hari kiamat. Siapa? Ketika itu Allah Ta'ala kemudian mengatakan, yang pertama adalah rajulun a'tabi summa ghadara, seseorang berjanji atau bersumpah dengan atas namaku. Seseorang berjanji atau bersumpah atas namaku, ya, menggunakan namaku, atas namaku, summa ghadara, kemudian dia pun menyelisih akan sumpahnya. Ada seseorang sudah bersumpah dengan mengucapkan demi Allah untuk suatu keperluan, kepentingan, urusan keduniaan. Dalam jual beli ya, kadang-kadang terlalu mudah untuk mengucapkan sumpah ya. Sumpah ki nyoleh tuku semene misalnya ya, kemudian terlalu mudah bersumpah dalam sebuah memberikan kesaksian dalam sebuah pengadilan, bersumpah atas nama Allah bahwa saya melihat dia melakukan ini dan ini ya, dan itu banyak terjadi. Sementara dia menyelisih akan sumpahnya, atau sumpah apa? Jabatan. Dan itu terjadi ya, menimpa kaum muslimin. Allah katakan orang-orang yang seperti ini, orang yang bersumpah dengan menggunakan namaku, atas namaku, kemudian dia menyelisihinya, menyelisih akan sumpahnya, maka aku akan menjadi musuhnya kelak di hari kiamat. Ini yang pertama.
Jadi sumpah itu mudah diucapkan, tetapi konsekuensinya berat. Maka kalau di Arab Saudi itu masih ada namanya kafaratul aiman, kafarat sumpah. Sudah kadung sumpah, tetapi ternyata dia menyelisih sumpahnya, lalu membayar kafarat. Ya, itu yang kalau di Indonesia hampir tidak ada. Kalau itu ada, dikelola banyak sekali. Banyak orang sudah kadung mengucapkan sumpah dan sumpahnya tercederai. Kemudian yang kedua, wa rajulun ba'a harron fa'akalla thamanahu. Yang kedua, seseorang yang menjual haron, seorang laki-laki atau seseorang yang menjual orang merdeka, bukan budak. Seseorang yang menjual orang merdeka, dijual fa'akalla thamanahu, lalu ia memakan hasil penjualannya. Jual beli orang. Adakah? Ada. Di negara-negara tertentu sekarang masih ada jual beli orang. Mungkin itu terjadi pada masa sekian ratus tahun yang lalu, ketika barangkali ya ada pasar-pasar budak, ya, dan itu beberapa kali terjadi. Kalau dalam sejarah ada seorang pedagang melintas di sebuah tempat, kemudian dirampok, hartanya dirampas, hartanya diminta, orangnya dijual jadi budak, padahal aslinya dia orang merdeka. Barangkali itu di tempat atau di negeri kita barangkali terjadi pada sekian ratus tahun yang lalu. Pedagang membawa dagangannya, kalau sekarang dari Surabaya ke Jakarta barangkali tinggal duduk manis, kemudian merem, kan begitu. Makanan sudah ada, tinggal duduk manis, nanti sampai di tempat dengan sendirinya. Dulu yang namanya melakukan perjalanan jauh itu sesuatu yang sangat berat. Menaiki kendaraan, kalau di Jazirah Arab naik unta, naik kuda, panasnya luar biasa. Sementara jaminan keamanan tidak ada. Di tengah jalan bisa jadi nanti dirampok, hartanya dirampas, yang punya harta dijual ke pasar-pasar budak. Ketika sudah dijual, maka dia akan menjadi budak. Maka Islam itu sangat menentang perbudakan, dan Rasulullah SAW menjanjikan pahala yang banyak siapa yang membebaskan budak. Maka dulu ya, banyak para sahabat yang punya uang, yang berharta, mereka dalam waktu sekian hari sekali mengumpulkan uang, kemudian pergi ke pasar budak untuk kemudian mereka membeli beberapa budak lalu dimerdekakan. Ya, orang yang menjual orang merdeka, kemudian dia menikmati hasil penjualannya untuk dimakan, orang ini nanti akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jual beli orang itu sesuatu yang sangat dicela dalam agama. Kemudian wa rajulun istijara ajiran fastaufa minhu wa lam yuwaffihi ajrahu. Yang ketiga adalah seseorang yang menyewa seseorang atau orang lain untuk mengerjakan sebuah pekerjaan. Seseorang menyewa orang lain, menyewa seseorang untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, membuat sumur, ya, atau membuat rumah, bangunan dan lain sebagainya. Fastaufa minhu, kemudian orang yang disewa ini pun menyelesaikan pekerjaan yang diamanahkannya, membangun rumah sampai selesai. Walam yuwaffihi ajrahu, tetapi kemudian ternyata ia tidak membayar sewanya yang mestinya diberikan kepada pekerja itu, ya, menipu, ya. Nah, orang yang seperti ini juga akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga barangkali ya terjadi sekarang, ada dengan model penipuan seperti itu, ya. Ada tukang ya, dalam sebuah bangunan, ketika bangunan sudah selesai ternyata pemborongnya pergi raib entah kemana, sementara tenaganya belum dibayar.
Dan ada beberapa proyek-proyek yang menyisakan masalah seperti itu. Orang yang seperti ini akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam Rasulullah mengatakan u'tul ajira ajrahu qabla ayaji fa'irkuhu, berilah kepada upah, berilah kepada pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya. Itu kaidah dalam Islam. Artinya apa? Mempercepat untuk memberikan upah ketika pekerjaan itu sudah selesai. Berilah upah kepada para pekerja sebelum kering keringatnya. Secara tekstual itu sulit barangkali ya. Kalau kemudian keringatnya masih telas kan biasanya juga tidak mau diundang kan begitu. Itu istilah saja. Artinya apa? Mempercepat untuk memberikan upah kepada seorang pekerja yang menyelesaikan pekerjaannya, itu menjadi nilai tersendiri yang utama di dalam syariat Islam. Kemudian praktek yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa istijarahu sallallahu alaihi wasallam ma'a Abu Bakrin fi hijratihima rajulan khurriyatan min bani daili yursiduhuma ila darubil madinati wa masalakiha. Ini pun dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar pernah menyewa seseorang ketika Nabi dan Abu Bakar berhijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau menyewa seseorang untuk menunjukkan jalan, dan jalan itu jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang-orang. Menyewa siapa? Seorang laki-laki dari Bani Dail. Ya, ada Bani Dail, ada yang menyebut Bani Dai. Kalau di kitab ini disebut Bani Dail. Nabi dan Abu Bakar menyewa seseorang untuk menjadi penunjuk arah. Dan luar biasa, di Jazirah Arab itu banyak orang yang punya keahlian seperti itu. Seperti misalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika hijrah dari Makkah itu tidak langsung ke utara. Mestinya dari Makkah ke Madinah langsung ke utara, tapi Nabi ke selatan. Masuk dulu ke gua tanpa sembunyi, gua apa? Gua Thur ya. Nabi masuk ke Gua Thur. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan oleh Asma putra Abu Bakar. Begitu kemudian Nabi dan Abu Bakar menyusur ke selatan untuk menaiki pegunungan, naik ke gua itu selama 3 hari, maka Asma binti Abu Bakar mengerahkan beberapa ekor domba untuk apa? Untuk melintas di tempat yang dilalui sehingga jejaknya hilang, untuk menghilangkan jejak. Tapi ada orang Quraisy itu yang sangat lihai. Dia bisa melihat, bisa mengetahui dengan pengalamannya bahwa jejak-jejak kambing ini di bawahnya ada jejak laki-laki, bahkan jejak 2 orang laki-laki. Sehingga ketika orang-orang Quraisy ini mengejar itu, mereka menyewa orang untuk mengetahui kemana perginya, menyewa orang itu juga. Kemudian mengatakan ini pergi ke sana. Terus orang Quraisy itu pun kemudian mengikuti beberapa orang sampai ke naik gunung, sampai di atas gua itu. Sampai kemudian Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, itu kan ada tebing engkang sampun tindak sana, tebing sedikit, dan guanya itu kan ndak besar kan, guanya hanya miring. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, jika mereka melihat ke arah kakinya, maka mereka pasti akan melihat kita. Kata Nabi apa? Wahai Abu Bakar, kita berdua, tapi ada yang ketiga, siapa? Allah Ta'ala. Orang Quraisy sudah sampai di situ. Orang yang menunjukkan jalan, satu riwayat mengatakan apa? Orangnya ada di dalam gua itu. Tetapi kemudian apa? Ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, Allah membalikkan hati orang-orang Quraisy dengan mengatakan, kami bagaimana? Kamu dusta, tidak mungkin Muhammad dan Abu Bakar masuk ke gua. Karena apa? Di pintu gua itu sudah ada sarang sarang laba-laba, sehingga orang Quraisy ini pun mendustakan ini
apa namanya, pencari jejak ya. Jadi akhirnya dia mengatakan kamu dusta, tidak mungkin Muhammad sama Abu Bakar masuk, kamu yang dusta, kita pulang. Padahal yang ahli itu betul-betul dia tahu bahwa jejak apa namanya, jejak kuda-kuda ini adalah menghapus jejak orang-orang yang berjalan sampai sebegitunya. Bahkan orang-orang yang ahli itu mereka bisa melihat ya seorang, mohon maaf, seorang wanita, dia itu akan punya banyak anak, anaknya sedikit, anaknya rewel, anaknya akan sehat, itu hanya dari tumitnya. Roh tungkak itu ini orangnya akan keturunannya bagus. Itu saking apa namanya, saking ahlinya ya, tidak usah mempelajari ilmu itu. Nah kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu menyewa seorang laki-laki dari Bani Dail ini untuk apa? Menjadi penunjuk jalan. Ketika Nabi berhijrah selama berapa perjalanannya itu? 15 sampai 25 hari, lama sekali. Berjalannya ke selatan, memutar ke arah barat, mendekati tepian laut, baru berjalan ke utara. Perjalanannya lama. Dan itu ternyata bisa dikejar oleh siapa? Seorang Quraisy yang sudah mengejar Nabi, sudah bawa pedang, sudah di belakangnya. Ketika hendak mendekat, maka kaki kudanya ndelungsep ke tanah, dia pun jatuh. Kemudian Nabi masih santai, saya berjalan, biarkan dia. Abu Bakar khawatir, dia mengejar kita, sudah hampir dekat, kudanya kemudian dilusur lagi. Ada orang yang masih bisa mencium jejaknya. Siapa namanya? Suraqah bin Malik. Akhirnya kemudian apa? Nabi mengatakan, bagaimana kalau pedang di tanganku ini, apakah ada yang bisa menghalangi kamu dari kematian? Tidak ada ya Muhammad, kamulah yang menentukannya. Maka kemudian Rasulullah apa? Memberikan pedang itu kembali kepada Suraqah dan mengatakan, kamu pulang, cukup jangan kamu katakan bahwa kamu melihat aku. Selesai. Suraqah masih bisa jejak, padahal sudah nyewa orang yang sangat ahli sampai datang ke Madinah. Nah itu salah satu di antara bukti bahwa ijarah ya, sewa menyewa itu sudah ada semenjak zaman Nabi, bahkan sudah ada semenjak zaman nabi-nabi yang terdahulu. Bahkan Nabi Musa alaihissalam sudah mempraktekkan ijarah ya, sewa menyewa. Beliau menyewakan tenaganya selama 8 tahun. 8 tahun dia menyewakan tenaganya, bayarannya adalah apa? Makanan dan tempat tinggal, tidak berbentuk uang, makanan dan tempat tinggal. Dan dia dinikahkan oleh Syu'aib dengan salah satu di antara kedua putrinya. Kemudian ibu bapak jazakumullah, yang berikutnya syarat-syaratnya dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Karena waktu tidak cukup, kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ibu bapak, sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Ya, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Kalau ada, barangkali kalau tidak ada, kita lanjutkan kajian ini pada waktu yang akan datang terkait tentang syurutul ijarah, syarat-syarat ijarah. Syarat ini melekat ya, karena nanti akan ada sewa menyewa itu yang menurut kita boleh, sebenarnya secara syariat tidak boleh. Ada syariat yang tidak membolehkan pada menjadi praktek biasa. Maka syaratnya apa? Hukum yang terkait dengannya bagaimana, bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.